Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Purwakarta, kita bisa bertemu kembali melanjutkan pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ustadz masih melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu tentang meyakini atau iman kepada hari akhir. Telah Ustadz sampaikan pada waktu-waktu yang lalu tentang dalil-dalil Quran yang berkaitan dengan hari kiamat atau iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Kemudian terjemahan dari dalil-dalil tersebut sudah Ustaz sampaikan, dan itu juga merupakan tugas untuk kalian. Kemudian terakhir Ustaz sudah memberikan topik tes. Alhamdulillah sudah Ustaz terima seluruh jawaban dari kelas 12 IPA 3 sampai 8 dan kelas 12 IPS 1 sampai 2. Sebelum Ustaz melanjutkan, mari kita awali pembelajaran ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini masih materi iman kepada hari akhir, subpokok bahasannya penjelasan, ya, penjelasan dari iman kepada hari akhir. Anak-anakku yang berbahagia, salah satu penjelasan iman kepada hari akhir tentunya yang pertama ada yang disebut kiamat sugro. Kemudian yang kedua ada yang disebut kiamat kubro. Masing-masing baik itu kiamat sugro atau kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat kecil, kiamat kubro itu kiamat besar. Ada tanda-tandanya, ya. Ustadz akan sampaikan dulu kiamat sugro atau tanda-tanda kiamat sugro, ya. Tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil, yang pertama diutusnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda bahwa dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda bahwa zaman sudah akhir atau sudah akhir zaman. Kemudian yang kedua, terjadinya berbagai macam bencana. Kita tahu, kita mengetahui, kita merasakan bencana di mana-mana, bahkan dari bulan Maret sampai hari ini, ya, akhir September, bagaimana seluruh dunia, seluruh negara digoncangkan oleh wabah virus atau bakteri COVID-19. Dan sampai hari ini tidak ada negara yang mampu mengatasi virus atau bakteri COVID-19 ini. Ini juga merupakan tanda akhir zaman. Belum lagi bencana-bencana yang lain, ya, banjir, longsor dan lain sebagainya. Itu juga merupakan tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian yang ketiga, banyaknya kaum perempuan daripada kaum laki-laki, ya. Di populasi jumlah perempuan itu lebih banyak daripada populasi jumlah laki-laki. Sekarang di dunia ini
1 berbanding 7 di dunia ini. Artinya 1 laki-laki 7 perempuan sekarang itu. Jadi nggak usah khawatir tidak kebagian perempuan laki-laki itu, ya. Di dunia ini sudah 1 berbanding 7. Sedangkan Islam mengajarkan dalam Al-Quran laki-laki boleh menikah sampai 4 perempuan, menikahi sampai 4 perempuan. Nah, kondisi hari ini dunia ini populasi perempuannya lebih banyak daripada populasi jumlah laki-laki, 1 berbanding 7. Jadi kalian yang laki-laki nggak usah khawatir, masih banyak perempuan yang nganggur, ya, yang belum punya suami. Nah, tapi kalau perempuan mesti khawatir ini, ya, mesti khawatir karena 1 berbanding 7. Dan itu sudah qudratullah, sudah ketentuan Allah bahwa tanda akhir zaman atau kiamat sugro atau kiamat kecil, populasi jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kemudian yang keempat, adanya golongan besar yang saling membunuh, ya. Jadi banyak yang saling mengakui bahwa aku yang paling benar, kan sekarang, ya. Aku yang paling benar, yang lain salah. Itu juga tanda akhir zaman, ya. Madhab ini paling benar, selain madhab ini tidak benar. Golongan saya yang paling benar, golongan itu masalah. Jadi tanda akhir zaman, tanda kiamat kubro, banyak orang mengakui, golongan mengakui bahwa aku yang paling benar. Itu jangan aneh, itu tanda akhir zaman, ya, atau tanda kiamat sugro, kiamat kecil. Kemudian yang kelima, di mana-mana merajalela fitnah, atau bahasa sekarang itu hoax, ya. Selalu ada berita bohong, selalu ada hoax. Jadi kalau ada berita jangan langsung dipercaya, ya. Dengan teknologi yang luar biasa bisa direkayasa, foto bisa direkayasa, gambar bisa direkayasa, tulisan bisa direkayasa. Makanya kita selaku pemuda atau pelajar jangan langsung menerima, ya, berita-berita bohong itu atau ada berita. Karena dengan teknologi yang canggih, yang luar biasa, gambar bisa diedit, ya. Kemudian bahasa, ucapan bisa direkayasa, foto bisa direkayasa. Jadi begitu ada informasi tentang kejelekan, apa sikap kita? Mempertimbangkan informasi tersebut, ya. Jangan sampai kita langsung percaya, karena tanda-tanda akhir zaman, tanda hari akhir, kalau banyak merajalela fitnah atau hoax, ya, berita-berita bohong, peristiwa-peristiwa bohong, gambar foto bohong, itu sekarang sudah bisa direkayasa. Sikap kita selaku umat Islam melihat hal ini, berita, ya, bacaan, WA, ya, Instagram, kemudian Facebook, jangan langsung menerima, ya, karena kita jangan sampai terjebak dalam informasi-informasi yang bohong, ya. Kemudian yang keenam, kiamat sugro itu tandanya banyak jumlah pembunuhan dengan hal-hal yang sepele, ya. Akibat rebutan uang 1.000 berani membunuh, ya. Akibat hanya ingin HP berani membunuh, ya. Jadi banyak pembunuhan dengan hal-hal yang sepele, coba, ya. Kemudian tidak makan, bunuh diri, ya. Kemudian tidak diberi uang jajan, bunuh diri, ya. Tidak diberikan uang jajan, membunuh anak, atau membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh nenek dengan hal-hal yang sepele. Itu akan terjadi, ya. Itu merupakan tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kiamat sugro, ya.
Kemudian yang ketujuhnya, segala urusan dipegang oleh yang bukan ahlinya. Coba ya. Jadi ya kita banyak orang yang pegang kekuasaan bukan ahlinya ya. Kemudian banyak pemimpin bukan ahlinya gitu. Jadi sekarang tidak aneh kalau penguasa-penguasa, para pimpinan-pimpinan yang tidak ahlinya otomatis akan hancur urusan-urusan kita itu. Ya, mengapa urusan-urusan sebuah negara hancur? Karena dipimpin oleh orang-orang yang bukan ahlinya, dan itu terjadi. Ya, baik itu tingkat RT, RW, desa, kelurahan, ya, kabupaten, provinsi, nasional. Itu baik itu struktural, baik itu fungsional, ya, itu banyak terjadi. Orang-orang, para inohong yang tidak bukan ahlinya, tapi kemudian menduduki kedudukan yang strategis, dan itu akan terjadi kerusakan. Ya. Kemudian nomor 8, manusia sekarang sudah tidak mempedulikan agama, ya, sibuk mencari dunia, lupa sholat, sibuk belajar, sibuk belajar lupa sholat, ya, sibuk kemudian ikut kursus tidak sholat, nah tolong ya, kemudian sibuk ikut bimbingan tidak sholat, jadi mengutamakan kehidupan dunia kemudian lupa kehidupan agama, ya, tidak ada waktu untuk ngaji, tidak ada waktu untuk baca Quran. Kalau baca HP, nonton HP, melihat HP, membaca HP mah selalu ada waktu, bahkan kita tidak terhitung membuka dan menutup HP. Coba kalian, ya, tidak terhitung berapa kali kita membuka HP, berapa kali kita menutup HP, berapa kali kita membaca yang tidak penting pun dibaca, kan begitu. Tapi Al-Quran yang maha istimewa, yang penting sebagai obat, sebagai petunjuk, tidak pernah kita baca. Mengapa? Karena banyak manusia yang mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat. Jadi Ustaz berikan nasihat, jangan sampai kalian belajar kemudian lupa sholat, ya, karena ikut bimbingan lupa sholat, ikut les kemudian lupa sholat, kemudian ikut bimbingan tambahan belajar lupa sholat. Tolong sholat itu dipentingkan. Kalau manusia masih sholat, masih ada harapan untuk masuk surga. Tapi kalau manusia sudah tidak sholat, sudah tidak ada harapan untuk masuk surga. Itu pentingnya sholat, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza shalahat amalu kullu wa idza fasadat amalu kullu. Ya. Jadi yang pertama diperiksa oleh Allah nanti di akhirat itu sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalnya dianggap bagus. Kalau sholatnya jelek, maka seluruh amalnya dianggap jelek. Jadi sholat itu penentu. Kalau manusia tidak ketinggalan sholatnya, masih ada harapan untuk selamat di akhirat. Tapi kalau manusia sudah tidak sholat, walaupun amal-amal solehnya banyak, tapi tidak sholat, jangan berharap bisa selamat di akhirat. Itu Bapak berikan nasihat kepada kalian, pentingkan sholat, sesibuk apapun pentingkan sholat, ya. Mengapa? Karena tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat kubro, kalau atau banyak manusia yang tidak mementingkan kepentingan agama karena kepentingan dunia, ya. Kemudian nomor 9, banyak laki-laki menyerupai perempuan, banyak perempuan menyerupai laki-laki, ya. Kemudian nomor 10, timbulnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Coba sekarang, ya, tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan. Kalian tolong jaga kehormatan apalagi perempuan, ya. Jangan sampai pergaulan bebas. Karena kalau sudah kecelakaan, yang menyesal bukan orang lain, ya. Itu.
Jadi tanda akhir zaman, tanda kiamat sugro, kebebasan bergaul tanpa batas antara laki-laki dan perempuan, dan itu terjadi sekarang. Nah, kalau sekarang terjadi berarti zaman yang kita alami sekarang adalah zaman akhir zaman, waktu zaman terakhir, waktu terakhir atau kiamat sugro ya. Kemudian nomor 11 merajalela kemaksiatan, perzinahan di mana-mana, judi di mana-mana, mabuk di mana-mana ya, penyelewengan di mana-mana, pendoliman di mana-mana, fitnah di mana-mana, kejelekan di mana-mana. Itu sekarang sudah terjadi ya. Baik itu di pemerintahan, baik itu di tokoh agama, baik itu di masyarakat, sudah terjadi apa? Kemaksiatan itu sudah terjadi. Kemudian yang ke-12 tanda akhir zaman, tanda kiamat sugro, minuman keras merajalela ya, judi merajalela, sambung ajan merajalela, adu-aduan merajalela. Itu tanda akhir zaman atau kiamat sugro. Itu saja mungkin sementara ya penjelasan tentang macam-macam hari kiamat. Ustaz sudah sampaikan tentang tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Nanti pada pertemuan yang akan datang Ustaz akan sampaikan juga tanda-tanda kiamat kubro dan selanjutnya. Mudah-mudahan apa-apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat ya. Tetap Ustaz berikan nasihat, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga jarak, apabila keluar menggunakan masker ya. Kemudian dengan minuman dan makanan yang sehat, bervitamin, bergizi, berprotein. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akhiri pertemuan pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.